warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Prasetyo Anggur Pribadi. Saya adalah CGP dari Kabupaten Banyumas, angkatan pertama. Oke, baik. Pada siang hari ini saya sangat senang sekali karena hari ini saya akan melakukan sebuah wawancara, dan uniknya saya akan wawancara dengan diri saya sendiri. Ini sangat menarik. Oke, baik, silakan diri saya. Mau apa yang ditanyakan pada saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya juga bisa mewawancarai diri saya di kesempatan yang baik ini. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengetahui bagaimana pandangan Anda, diri saya, mengenai bagaimana dilema etika dan bagaimana suatu proses pengambilan keputusan seperti itu. Saya punya 4 pertanyaan. Langsung saja untuk pertanyaan pertama langsung saya bacakan. Yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Silakan jawabannya diri saya. Oke, saya paham. Berarti pertanyaan pertama, bagaimana setelah saya belajar tentang dilema etika dan proses pengambilan keputusan, bagaimana saya akan mentransfer atau menerapkannya di kelas saya, seperti itu. Ini menarik sekali pertanyaannya ya. Jadi kalau saya ditanya bagaimana saya akan mentransfer keilmuan atau pemahaman saya tentang bagaimana mengambil keputusan, tentu yang pertama saya akan melakukan dari diri saya sendiri. Karena kitalah yang paling memahami tentang bagaimana kelas kita, bagaimana lingkungan kita. Maka yang pertama harus dilakukan adalah saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan dari diri saya sendiri. Dimulai dari bagaimana saya akan menerapkan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan, serta yang terakhir adalah 9 langkah untuk mengambil keputusan. Ketika ternyata keputusan yang saya ambil, beberapa keputusan yang saya ambil kok ternyata efektif, efisien, maka setelah itu saya akan berani go public. Jadi akan saya sampaikan kepada teman-teman, saya sampaikan mungkin justru bahkan kepada anak-anak didik kita, bagaimana kita mengambil keputusan untuk menghadapi suatu dilema etika di mana ada kebenaran melawan kebenaran. Begitu diri saya. Gimana pertanyaan berikutnya apa? Baik, menarik sekali ya apa yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kita langsung ke soal yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua adalah apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan memimpin pembelajaran? Silakan, dari saya jawabannya seperti apa. Oke, jadi pertanyaan berikutnya itu apa langkah awal yang akan saya lakukan? Langkah awal yang saya lakukan tentu saya akan memulai dari hal yang paling kecil, yaitu dalam kelas saya sendiri. Karena tentu kita adalah seorang pemimpin pembelajaran, jadi kita adalah pemimpin untuk kelas kita. Maka ketika ada suatu dilema etika yang terjadi di kelas kita, maka disitulah saya akan mulai menerapkan 9 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Tentu kita dimulai dari harus memahami tentang 4 paradigma. Apa saja 4 paradigma itu? Masih ingat? Yang pertama adalah individu melawan masyarakat atau kelompok, kan? Kemudian yang kedua adalah bagaimana keadilan melawan rasa kasihan atau kepedulian. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran melawan kesetiaan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah jangka pendek melawan jangka panjang. Setelah kita memahami bagaimana paradigma, kemudian kita harus masuk ke prinsip. Apa saja prinsip dalam mengambil keputusan? Kita tahu yang pertama adalah prinsip berbasis pada hasil akhir, yang kedua adalah prinsip berbasis pada peraturan, dan yang ketiga adalah prinsip yang berbasis pada kepedulian atau caring. Seperti itu. Kemudian baru kita masuk ke 9 langkah pengambilan keputusan, di mana langkah awal kita mengetahui bagaimana kita diminta untuk mengamati apakah ada dilema etika di situ. Kemudian siapa sih yang terlibat? Setelah itu kita uji benarnya, mulai dari ada uji formal, legal, kemudian uji peraturan, kemudian uji intuisi, kemudian uji halaman depan koran, dan yang terakhir adalah uji dari bagaimana seperti tokoh idola kita jika menghadapi kondisi yang sama dengan kita. Dan setelah itu kita ambil keputusan, dan jangan lupa di akhir kita harus merefleksikan kembali apakah keputusan kita itu adalah tepat atau tidak. Seperti itulah kira-kira langkahnya. Gimana lagi bro? Pertanyaan berikutnya apa?
Oke, baik. Ya, menarik sekali. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Saya sudah mulai menangkap ya apa sebenarnya langkah-langkah pengambilan keputusan. Namun pertanyaan ketiga ini sangat-sangat menantang. Nah, pertanyaannya saya bacakan. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Nah, ini penting sekali. Silakan direspon. Oke, saya menangkap. Pertanyaan yang ketiga adalah mulai kapan? Nah, ini penting sekali. Kita sudah tahu konsepnya, kita sudah tahu macam-macamnya, tapi mulai kapan sih kita akan menerapkannya? Saya sebagai calon guru penggerak, tentu saya tegas mengatakan saya akan mulai pada hari ini juga, saat ini juga. Namun tentu itu bukan hanya kalimat fiktif belaka. Saya benar-benar akan memulai. Memulai dari apa? Saya akan memulai dari proses pengambilan nilai untuk ujian sekolah. Itu pada saat ini saya sedang kebetulan sekali ini saya sedang mengalami sebuah dilema etika ketika saya menghadapi suatu anakku yang khusus, ya, anak yang kayak saya katakan istimewa. Kenapa istimewa? Karena saya punya anak kelas 12 yang berasal dari program afirmasi. Jadi anak tersebut dikirim dari tempat-tempat yang jauh di sana, sahabat-sahabat kita, saudara kita yang jauh di sana untuk bersama-sama belajar. Kebetulan di sekolah kami, di sekolah saya di sini. Nah, ini menjadi menarik karena ada dilema etika. Karena mohon maaf, anak tersebut sangat aktif dalam belajar, dalam mencari ilmu. Ya, dengan guru pun sudah menunjukkan rasa sopan yang luar biasa. Namun memang demikian, dalam proses pembelajaran, dalam proses hasil akhir memang berbeda dengan teman-teman dari lingkungan sekitar sini. Sehingga di sini muncul dilema etika. Ya, bagi saya ini sangat-sangat dilema. Ya, antara keadilan melawan rasa kasihan atau kepedulian. Nah, nanti disinilah saya akan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Sehingga saya akan kembali, kalau ditekankan kapan akan dimulai, saya akan melakukan pada hari ini juga. Karena memang kebetulan sekali saat ini sedang dalam proses untuk menyusun nilai ujian sekolah. Jadi seperti itu. Jadi momen ini pas sekali ya dengan kondisi yang ada di sekolah seperti. Oke, silakan tanya berikutnya. Baik, bagus sekali. Saya sependapat dengan Anda ya, karena memang Anda diri saya sendiri. Oke, jadi saya juga sependapat sekali bagaimana kapan kita harus mulai. Kita harus mulai hari ini juga, betul sekali. Baik, sekarang pertanyaan yang terakhir, pertanyaan keempat saya bacakan. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Oke, silakan diri saya direspon. Kira-kira siapa nih di sekolah yang akan kita berdua jadikan sebagai teman diskusi? Silakan jawabannya. Baik, ini pertanyaan yang juga sangat bagus. Dan juga saya sangat senang karena di kesempatan ini saya bisa sampaikan kebetulan saya kan adalah CPNS baru di sekolah ini, dan bersama saya masuk di angkatan 2019 ada teman saya yang juga kebetulan satu mapel ya, anaknya muda ya, kemudian masih energik, dan kebetulan dan alhamdulillah beliau memiliki visi dan misi yang sama, sehingga beliaulah itu yang akan saya minta untuk menjadi pengingat bagi saya ya. Kemudian ikut membantu dalam proses bagaimana saya mengambil keputusan, kemudian mereview langkah-langkah yang saya ambil, apakah langkah-langkah yang saya ambil sudah tepat atau langkah-langkah yang saya ambil sudah sesuai dengan prinsip dan paradigma serta 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Ini memang sebuah keberuntungan bagi saya karena kebetulan saya memiliki teman yang memang satu visi, kemudian satu nasib ya, karena memang saya kebetulan CPNS di lokasi yang sama, sehingga dan latar belakang yang sama dengan masih muda juga. Saya merasa nyambung dengan beliau, maka saya putuskan nanti beliaulah yang akan menjadi pengingat atau menjadi partner dalam saya berdiskusi mengenai bagaimana saya mengambil keputusan. Tidak hanya sampai situ, saya juga akan selalu berdiskusi dengan beliau karena beliau juga merupakan salah satu anggota dari komunitas praktisi yang saya bentuk di sekolah saya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi seperti itu, ada 4 pertanyaan ya bro ya. Jadi sudah selesai. 4 pertanyaan sudah saya jawab semua. Terima kasih banyak.
Senang sekali saya bisa berbicara dengan diri saya sendiri, dan semoga apa yang kita bicarakan ini ya bro, bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Sekian dari saya Prasetyo Anggun pribadi, calon guru penggerak dari Kabupaten Banyumas. Salam guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.